Oke, kembali lagi bersama saya untuk acara selanjutnya, yaitu kita melaksanakan acara kerapatan butir tanah atau biji. Untuk kerapatan butir tanah atau biji ini kita memerlukan beberapa alat dan bahan yang harus kita gunakan. Yang pertama adalah pignometer. Ini adalah sebuah pignometer dengan volume 25 mili. Kemudian selanjutnya adalah timbangan dan kertas alas. Lalu termometer. Kemudian kita memerlukan aquades. Nah, itu apa? Itu adalah aquades. Kemudian untuk bahannya sendiri kita menggunakan tanah dengan ukuran 2 mm. Pada kesempatan kali ini kita menggunakan contoh tanah vertisol ukuran 2 mm. Kemudian tabel BJ untuk menghitung nilai BJ ataupun kerawatan butir tanah nantinya. Nah, tata caranya yang pertama kita siapkan timbangan dan pignometer kosong bersumbat, lalu kita timbang untuk mendapatkan nilai A gram, yaitu berat pignometer kosong dengan sumbatnya atau dengan tutupnya. Setelah kita catat nilai A gram, kemudian kita mengisi pignometer tadi menggunakan aquades yang sudah kita siapkan sampai penuh. Kita pastikan sampai penuh dan sampai tumpah agar tidak tersisa ruang udara di dalam pignometer itu sendiri. Oke, itu sudah penuh. Lalu kita tutup kembali untuk pignometernya sampai ada air yang keluar dari pignometer. Kemudian kita menimbang lagi pignometer penuh air dengan sumbat untuk menghasilkan nilai B gramnya, yaitu berat pignometer berat pignometer dengan air tadi. Lalu setelah kita timbang mendapatkan B gramnya, kita ukur suhu yang ada di dalam pignometer itu yang sudah berisi air. Kita ukur suhunya untuk mendapatkan nilai suhu T1 atau suhu awal. Kita lihat di sini kita mendapatkan suhu kurang lebih 29 derajat Celcius. Nah, kemudian pignometer dengan air tadi kita bersihkan ataupun kita buang airnya. Selanjutnya secara prinsip pignometer ini harus kering. Kita lap dulu dengan tisu. Oke, kita bersihkan setelah kering. Selanjutnya kita menyiapkan tanah. Kita timbang kurang lebih 5 gram. Kita timbang tanah kurang lebih 5 gram untuk kita masukkan ke dalam pignometernya. Oke, kita ambil tanah lalu kita timbang. Pastikan timbangannya sendiri sudah 0 agar valid. Oke, kurang lebih 5 gram. Kita pastikan kurang lebih 5 gram. Lalu kita masukkan secara perlahan ke dalam pignometer. Tanahnya tadi kita masukkan secara perlahan ke dalam pignometer. Oke, setelah masuk ke dalam pignometer, kemudian langkah selanjutnya kita tutup pignometernya. Lalu yang kita lakukan selanjutnya adalah kita timbang pignometer yang sudah berisi tanah tadi untuk menghasilkan nilai C gram. Jadi pignometer dengan tanah dan tutupnya ataupun dengan sumbatnya kita timbang untuk menghasilkan nilai C gramnya. Sekali lagi kita pastikan kita timbang untuk menghasilkan C gramnya, jangan sampai keliru. Selanjutnya adalah kita mengisi pignometer yang sudah berisi tanah tadi dengan aquades hingga setengah botol ataupun setengah dari botol pignometer itu sendiri, kurang lebih seperti itu. Oke, setelah itu kita
gocok-gocok ataupun kita aduk agar merata. Pastikan seluruh tanah yang ada di dalam piknometer tadi basah. Oke, setelah itu kita letakkan dan nantinya tanah ini nanti akan kita diamkan secara selama semalaman, selama 1 malam untuk menghilangkan pori-pori yang ada di dalam tanah. Kita diamkan 1 malam agar pori-pori yang ada di dalam tanah itu sudah hilang. Oke, setelah kurang lebih 1 malam, kita pastikan piknometer tadi sudah 1 malam, sudah ada tanah yang mengendap di bawah. Kemudian kita aduk lagi menggunakan pengaduk. Oke, setelah kita aduk, langkah selanjutnya adalah nantinya kita akan menambah volume sampai penuh menggunakan Aquades. Oke, kita mengambil Aquades, kemudian kita masukkan ke dalam piknometer sampai penuh. Kita masukkan sampai penuh secara perlahan kita masukkan sampai penuh Aquades ke dalam piknometer tadi. Oke, lalu kita tutup kembali dengan penyumbatnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita siapkan timbangan lagi dan kita timbang piknometer penuh air dan tanah ini untuk menghasilkan nilai D gram. Sekali lagi, untuk menghasilkan nilai D gram, jangan lupa kita catat piknometer dengan air dan tanah setelah didiamkan semalaman kita timbang untuk D gram. Lalu kita ukur kembali suhunya untuk mendapatkan suhu T2 ataupun suhu setelah kita diamkan semalam. Kita lihat kurang lebih kita mendapatkan nilai 32 derajat Celcius untuk suhu T2 nya. Setelah semuanya selesai, langkah selanjutnya adalah kita akan membaca ataupun menentukan nilai BJ berdasarkan suhu yang telah kita amati dengan melihat tabel BJ. Oke, cara membaca tabel BJ sendiri sangat mudah. Kita lihat tabel Specific Gravity of Water ataupun tabel berat jenis air ataupun kerapatan butir tanah dalam air. Yang pertama, misal kita mendapatkan suhu 29 derajat Celcius. Kita tarik ke bawah untuk puluhan ke 20. Kemudian kita geser 9 untuk mendapatkan 29 derajat Celcius. Kita lihat nilainya di sana. Nanti akan coba saya tampilkan untuk lebih detailnya lagi nilai-nilai tabel BJ-nya. Kemudian 32, kita tarik ke bawah 30 dan kita sampingkan ke arah 2 dan mendapatkan hasil sekian untuk 32. Nah, jadi sangat mudah untuk membaca tabel BJ ini sendiri. Kita tinggal menarik ke bawah untuk puluhan dan ke kanan ataupun ke samping untuk satuan.